Halo sobat teman mistis, balik lagi di channel teman mistis. Kali ini gue mau berbagi kisah. Ini dialami sendiri oleh ibu gue. Jadi ceritanya berawal ketika dia masih kecil, mungkin umuran SMP gitu ya, 14-15 tahun. Pada saat itu kejadiannya terjadi sama ibu gue dan adeknya, jadi om gue. Jadi kejadiannya ini di tahun 80-an. Jadi gue tuh tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat gitu. Ini kabupatennya sih nggak kampung banget ya, tapi emang agak masuk dalam gitu loh. Dan gue mau deskripsiin dulu letak rumah gue. Jadi rumah gue itu, ini sebenarnya rumah nenek gue ya, rumah leluhur gitu kan. Jadi rumahnya itu letaknya tuh persis banget di depan jalan raya. Pada saat itu, pada zaman segitu tahun 80-an, gak ada rumah selain rumah gue. Jadi jarak dari rumah ke rumahnya tuh ada sekitar 5-10 meter baru ada rumah lagi gitu loh. Jadi pada saat itu kanan kirinya itu belum ada rumah. Samping kirinya itu masih dipenuhi dengan pepohonan. Kalau samping kanannya itu kayak kolam-kolam kecil gitu loh, kolam-kolam ikan. Nah, depan rumahnya pun itu masih kebun-kebun ya. Kalau sekarang tahun 2023 itu udah rame. Kanan kirinya udah rumah, udah padat, depannya juga udah padat. Tapi pada saat itu masih sepi gitu loh. Jadi kejadiannya itu terjadi menjelang maghrib. Pada saat itu kira-kira itu malam Jumat ya. Tapi gue nggak tahu itu malam Jumat Kliwon atau bukan. Tapi yang jelas itu terjadinya pada malam Jumat. Dan ibu gue bilang katanya nenek sama kakek gue itu lagi ngaji Yasin gitu loh. Mereka lagi ngaji Yasin karena emang masih anak-anak gitu ya. Om gue ini ngedengar suara kue putu. Suara kue putu itu kalau di sini tuh khas ya, ada suaranya gitu. Dan om gue merengek lah, dia pengen kue putu. Karena pada saat itu adik-adiknya masih kecil, ada ibu gue aja, kakak-kakaknya pun nggak ada gitu kan. Jadi adanya ibu gue sama om gue ini. Jadi ibu gue nganter lah om gue untuk beli kue putu tersebut gitu kan. Di saat orang tuanya lagi pada ngaji gitu kan, karena emang ngerengek gitu kan, pengen banget kue putu. Jadi akhirnya mau gak mau ibu gue nganter lah om gue ini beli kue putu tersebut. Jadi rumah gue itu kalau terus ke ujung ya, maksudnya dari depan jalan raya itu arah ke selatan itu gak jauh, mungkin ada sekitar 5-10 meter itu adalah jembatan. 10 meter ke depannya lagi jembatan lagi yang kedua gitu kan. Jadi ada 2 jembatan. Ini jembatannya kali ya, kali yang penuh dengan bebatuan tersebut gitu loh. Jadi kalau yang jembatan yang pertama ini nggak terlalu seram gitu kan, karena ada beberapa rumah gitu kan, ada 1 mungkin 2 rumah gitu kan. Tapi kalau jembatan yang 10 meter yang kedua ini itu serem. Kenapa serem? Karena di bawahnya itu kali bebatuan, di sampingnya itu makam, dan ada pohon beringin yang gede banget gitu loh. Pohon beringinnya itu mungkin udah ratusan tahun kali ya, gue juga bingung. Sampai sekarang pun masih ada pohon beringinnya gitu loh. Itu katanya sih dengar-dengar udah ada sejak ratusan tahun yang lalu gitu ya, udah zaman Belanda aja udah ada gitu loh. Ya, jadi lanjut ke cerita yang om gue pengen kue putu tersebut. Keluarlah ibu gue yang sebenarnya males ya, namanya malam Jumat, perempuan merasa takut gitu loh. Maksudnya beli jajanan keluar gitu. Yang which is pada tahun 80-an itu, kalau di kabupaten tersebut itu, di kampung gue ya, itu kalau udah lepas maghrib itu pada masuk orang-orangnya gitu loh.
ya nggak banyak yang lalu lalang seperti sekarang, banyak mobil dan motor gitu. Pada saat itu nggak sepi banget. Ibaratnya dikata kita mau tiduran di jalan raya pun bisa gitu loh. Karena adanya kendaraan itu cuman beberapa menit sekali aja, mungkin 5 menit sekali baru ada angkutan umum, baru ada mobil pribadi, motor pribadi juga jarang pada saat itu ya. Ibu gue keluarlah sama adeknya sama om gue untuk ngejar si tukang kue putu ini. Dipanggil-panggil gak berhenti-berhenti. Pada saat ibu gue keluar itu udah ada di jembatan yang kedua, udah mau mendekati jembatan yang kedua itu loh. Dipanggil lah sama ibu gue, bang beli bang gitu kan. Berhentilah itu si tukang kue putu tersebut mendekati jembatan yang kedua. Jadi udah lewat jembatan yang pertama, itu tinggal jembatan yang kedua itu sedikit lagi. Udah dekat sama pohon beringin, mungkin di bawahnya pohon beringin tersebut gitu loh. Jadi ibu gue jalan ke sono kan sama adenya, dituntun lah ke sono beli kue putu. Dan ibu gue itu cerita pada saat itu nggak ada lewat sama sekali gitu loh, antara kendaraan atau orang lewat atau siapapun, itu sepi banget. Which is dia kalau misalkan mau ke jembatan tersebut harus ngelewatin kebun yang panjang dulu. Karena samping rumah nenek gue tersebut itu kan kebun ya, panjang gitu loh. Kanan kirinya kebun gitu kan. Ada pohon-pohon juga. Contohnya kayak pohon jambu gede banget gitu kan. Terus ngelewatin yang namanya kolam ikan. Jadi pada saat zaman dulu itu kan belum ada WC mungkin ya. Jadi dibuatlah empang gitu kan buat orang buang hajat di situ. Udah ngelewatin itu, udahlah sampailah di tukang kue putu ini. Dan yang ibu gue ceritain, tukang kue putu ini aneh banget gitu loh. Dia gerak-geriknya aneh banget. Ngadepnya ke sono mulu, ke selatan mulu. Jadi ngebelakangin ibu gue. Gerobaknya udah ditaruh gitu kan, dia duduk atau jongkok kan, dan ngadep membelakangi ibu gue sama om gue. Ibu gue belum curiga itu pada saat itu gitu kan. Ini orangnya gak mau nengok gitu kan. Orang ada yang mau beli gitu kan. Biasanya kan ditanya mau beli berapa gitu. Atau ada percakapan lah antara si pembeli dan si penjual. Tapi kalau ini kok diem aja gitu kan. Gak nengok, gak apa, gak berkata satu kata pun gak. Pada akhirnya ibu gue bilang dong, bang meser. Nah dalam bahasa Sunda meser itu berarti beli kan. Berapaan gitu kan kue putunya. Pada saat itu ketika ibu gue nanya dan tukang kue putu ini menjawab dengan jawaban seperti ini, 200, sambil ngebalikin kepalanya ke ibu gue. Dan apa yang ibu gue lihat ternyata mukanya itu rata. Ibu gue langsung ngejerit sejadi-jadinya gitu kan. Om gue juga lari, ngibrit gitu kan. Ibu gue juga lari gitu. Sendalnya sampai pada putus gitu kan. Karena saking kenceng-kencengnya lari, ngibrit banget sejadi-jadinya. Karena emang itu orang mukanya gak ada, alias rata gitu loh. Lari sampai ke rumah, gudur-gudur rumah gitu kan, bikin heboh seisi rumah. Ditanyalah sama kakek gue gitu kan. Kakek gue pun nanya kenapa, ada apa ini gitu kan. Diceritain lah kejadiannya. Begini begitunya diceritain bahwasannya ada tukang kue putu yang mukanya rata dan dari suaranya pun kayak ngerung gitu loh. And then dilihatlah sama kakek gue keluar dan ternyata udah nggak ada gitu kan. Itu nggak tahu larinya kemana. Padahal jalanan gue itu lurus aja gitu loh. Jadi depan jalan rumah gue itu, jalan raya itu lurus sekitar mungkin ada 1-2 kilo itu lurus mulu. Jadi dari ujung ke ujung pasti kelihatan gitu loh. Dan gak mungkin banget belok karena kanan kirinya itu kebun. Ada yang jurang juga gitu kan pada zaman itu. Jadi gak mungkin aksesnya ya kalau gak ke ujung sono ke arah selatan yang ngelewatin rumah
gue balik lagi gitu kan. Dan udah nggak ada, dan akhirnya pada disuruh masuk. Akhirnya dimarahin kan adanya tuh, kan om gue nya dimarahin gitu kan. Bahwasannya kalau di kampung gue itu ya pada zaman itu emang kalau udah maghrib anak-anak nggak boleh keluar gitu loh. Dan yang ibu gue ceritain pada saat kejadian itu dari orangnya tersebut ngejawab harganya 200 sampai ngebalikin mukanya itu nggak ada orang lewat sama sekali. Ibaratnya dihentikan gitu ya, itu hening banget sekitar 15 menit lah gitu. Pas-pasan banget itu di area sepi dan gak ada orang lewat gitu. Akhirnya udah ke rumah dan heboh lah, jadi heboh gitu kan. Terus banyak lah tetangga-tetangga yang ngomong, yang bilang gitu kan mereka juga pernah gitu kan diganggu oleh tukang kue putu tersebut gitu loh. Jadi bukan cuman ibu gue dan om gue aja. Ya mungkin segitu dulu ceritanya. Next gue akan cerita lagi hal mistis-mistis apa yang terjadi pada saat zaman dahulu kala gitu kan. Terima kasih, jangan lupa untuk di subscribe dan sehat selalu.